Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Yang saya hormati, yang saya cintai Al-Mukarram Ustazahnya Haji Aisyah, yang saya hormati, yang saya sayangi juga Ibu Handa, Ibu Sri Irianti, dan juga yang saya hormati semuanya ibu-ibu yang telah hadir di sini semuanya. Saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada ibu-ibu semuanya yang telah hadir di Majelis Ta'lim Musolah Nuruddin ini. Mudah-mudahan dengan hadir kita kesini semuanya, langkah kaki kita dan juga belajar kita pada siang hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya, barakahnya untuk kita semuanya. Allah limpahkan pahala yang sebesar-besarnya buat kita dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bitilkan niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadrati Mustafa Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bu, kita baca surat Al-Fatihah lagi buat orang-orang yang mungkin gak bisa hadir ke sini karena mungkin sakit ya Bu ya. Dan mungkin juga ada di antara kita yang gak bisa hadir karena ada urusan. Mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah juga angkat penyakitnya. Dan orang-orang yang sakit, terutama saya juga minta doanya buat anak saya yang lagi sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan. Dan yang lagi ada urusan, mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya, lancarkan rezekinya, dan mudahkan dalam segala aktivitasnya. Bitikan ya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu-ibu yang saya hormati, yang saya sayangi, kemarin kita sudah membahas tentang Arkanul Islam khamsah ya. Rukun Islam ada 5, yang diantaranya adalah syahadat, salat, zakat, puasa, haji, dan haji bila mampu. Lalu kita membahas tentang Arkanul Iman. Arkanul Iman ataupun rukun iman itu ada 6 ibu-ibu ya. Ini harus kita hafalkan ya. Jangan sampai kita nggak hafal namanya rukun iman ya. Bu, udah hafal belum rukun iman Bu? Rukun iman ada berapa Bu? Ada Ini ngetes doang kan Bu, ngetes doang Bu. Rukun iman ada 6. Kalau rukun Islam baru 5 Bu ya. Rukun iman ada 6. Yang pertama apa Bu? Antu'minu billah. Kemarin kita sudah bahas sedikit tentang ternyata yang rukun iman yang paling penting adalah pokoknya dulu Allah. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengenal dengan para nabi Allah yang 25 nabi yang tidak lepas dirinya dari keyakinannya, tidak lepas kebersamaannya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, kemarin kita sudah bahas kisah Nabi Musa, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ya, bahkan Nabi Muhammad pun juga kita bahas ya. Kebersamaan dengan Allahnya itu sangat melekat di hatinya, bahkan keyakinannya luar biasa. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita bisa sama seperti itu Bu? Bisa Bu, kalau kita menyandarkan Allahus Somad. Allah itu tempat
di mana kita bersandar, ya ta'allaqu qalb. Jadi hati kita harus bersandar terus sama Allah. Setiap aktivitas kita mulai dengan baca doa, minimal baca bismillah, ya. Nanti insya Allah kebersamaan kita membawakan hasil, yaitu Allah segera hadir kalau kita mengangkat tangan. Ibarat nih bu, kalau kita dekat sama orang, ya saudara minimal deh, dekat sama saudara, sering komunikasi, sering datang ke rumahnya, ya bu ya, dijaga silaturahminya bu. Kira-kira kalau ada masalah, musibah, tuh orang dibantu atau enggak bu? Dibantu ya bu. Ini biasanya nih bu, enggak ya, bukan kenal bu, saudara iya juga, tapi nggak pernah hadir, nggak pernah nongol tuh orang bu, bener nggak? Ya nggak pernah silaturahmi juga. Tiba-tiba datang WA, tiba-tiba WA-nya apa, minta tolong. Kira-kira dikasih nggak bu? Dikasih bu, cuman orangnya mikir dulu yang mau nolongin, bener nggak bu? Ya, na'udzubillah sama na'udzubillah kalau Allah sampai seperti itu. Tapi tandanya Allah nggak kayak gitu bu sebenarnya. Allah tuh dengar sama siapapun bu. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika seorang hamba minta kepadanya, katakan dirinya adalah dekat. Tetap Allah dengerin. Beda sama manusia, ketika seorang minta udah nggak pernah nongol nih segala macam, tiba-tiba dia minta tolong, kira-kira diajuin nggak, diterima nggak tuh? Mikir dulu tuh orang yang mau nolongin, nih orang siapa nih, tiba-tiba WA, terus juga tiba-tiba minta tolong, minjem duit lagi, nah gitu. Dia mikir dulu, bener nggak bu? Bener nggak? Kejadian nggak? Kejadian nggak bu? Ya, beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nah, gitu kata Allah, ketika seorang hamba minta kepada aku, maka aku akan dekat dengan dia. Ya. Udah angkat tangan aja Allah dekat langsung. Cuman memang levelnya berbeda ibu. Semakin kita dekat sama Allah, ketika kita angkat tangan langsung, sebagaimana kisah para nabi bu. Ya, yang kemarin saya udah ceritakan Nabi Ibrahim yang dibakar jadi nggak mempan apinya, itu langsung bu diucap hasbunallah wa ni'mal wakil. Di situ langsung Allah hadir bu. Nah kalau kita jarang dekat sama Allah, jarang komunikasi sama Allah, dengan apa? Selalu ingat Allah, minimal dengan baca bismillah dalam setiap aktivitas kita, bagaimana Allah bisa hadir langsung bu gitu. Na'udzubillahnya sampai Allah bilang, ini siapa nih hambaku, kemarin sudah aku ingatkan dia supaya dekat sama Allah, sekarang dia baru minta gitu. Na'udzubillah, jangan sampai seperti itu bu ya. Ketika kita sudah ada kesempatan, memang kesempatan itu tandanya cinta Allah sama hambanya, itu dilihat dari ketika dikasih cobaan ya, cobaan. Orang anak yang baru lahir bu, dikasih cobaan gak bu? Dikasih. Anak yang baru lahir dikasih cobaan. Cobaannya apa bu? Dia gak bisa makan sendiri, minum sendiri. Bisanya apa? Nangis. Cobaan gak tuh buat dirinya? Kalau dia bisa ngomong kayak Nabi Isa sih enak ya bu. Mama minum susu gitu kan, enak gitu ya. Nah kita baik gak bisa ngomong, dia nangis, itu cobaan buat bayi. Sang bayi baru lahir tuh, baru lahir udah dikasih cobaan. Apalagi kita yang udah levelnya sudah dewasa dan sudah besar, pasti tingkat cobaannya lebih. Cuman memang tergantung kapasitas dirinya masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Takarannya sudah ada, Allah tahu kemampuan masing-masing itu berbeda, makanya cobaannya berbeda bu. Padahal cobaannya banyak sekali, benar nggak bu? Solusinya cuma satu sebenarnya, sama semuanya bu solusinya. Apa solusinya? Cuma satu, deketin Allah. Benar nggak bu? Bu benar nggak bu? Iya, kita cobaan masing-masing beda nih bu.
Kuncinya cuma satu, deketin siapa? Allah. Terkadang orang kalau kena musibah nih Bu, pasti dia larinya apa? Gelisah, nggak tenang. Walanabluwannakum minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfuthi wath thamarat. Kadang ada rasa gelisah, nggak tenang, ketakutan ya. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, segala masalah itu sebenarnya sumbernya cuma satu, yaitu dosa. Benar gak? Dari dosa kita sebenarnya Bu ya. Solusinya cuma satu juga, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya. Masalahnya itu sumbernya dari dosa kita sebenarnya. Nah, kita balik lagi kepada Allah. Dan siapa yang ngasih sakinah, ketenangan hati itu? Siapa? Allah Bu. Bukan healing Bu, bukan healing. Healing ya. Ada yang bilang healing Ustaz, perlu healing kita. Ya udah silahkan healing. Tapi kalau di rumahnya masih ada musibah, masih ada cobaan, kira-kira kepikiran nggak Bu? Kalau hatinya masih ada musibah ataupun yang masih tertinggal masalahnya, kepikiran nggak Bu? Healingnya enak nggak Bu? Lagi tarik nafas di atas puncak. Aduh, di rumah ya cobaan masih ada ya. Kepikiran Bu, bener gak Bu? Huwallazi anzala sakinah. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan ketenangan dalam jiwa seseorang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat bahwasanya ketenangan yang Allah berikan itu bersumbernya di hati. Mau dibawa di hati ini kemanapun Bu, kemanapun. Kalau hati itu masih gelisah dengan masalahnya, tidak akan terselesaikan kalau dia nggak deketin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya iman yang pertama itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya permasalahan hidup Bu, amalan ibadah juga sama Bu, juga sama. Amalan ibadah kalau nggak disandarkan kepada Allah, maka jatuhnya adalah sia-sia. Sholat tanpa iman kepada Allah, diterima nggak sholatnya? Enggak. Puasa karena pengen dilihat orang, diterima nggak puasanya? Enggak. Apalagi ibadah-ibadah lainnya, ibadah umroh, selfie. Aduh, saya lagi di depan Ka'bah. Ada yang mau minta doanya enggak? Hati-hati di situ ibu-ibu ya. Memang sekarang tuh status itu memang mengerikan Bu, benar nggak? Yang tahu memang hati, tapi kalau hati itu lebih cenderung kemana Bu? Khawatir ke syirkul asghar. Apa itu syirkul asghar? Kata Rasulullah SAW. Rasulullah itu paling takut kepada umatnya memiliki syirkul asghar. Apa itu? Yaitu adalah riya. Riya Bu ya, itu syirkul asghar. Riya itu adalah dia melakukan ibadah bukan untuk Allah, tapi untuk dilihat manusia. Ya, itu yang dikhawatirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dari itu ya, kalau bisa dijauhi dari syirkul asghar ini, kita niatkan benar-benar. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab-kitabnya ataupun yang lainnya ya, bukan saja Imam Syafi'i, Imam Hambal dan lain sebagainya, niat itu salah satu rukun dalam ibadah. Baik itu puasa, ada nggak niatnya Bu? Sholat ada nggak niatnya? Itu untuk mantepin niat ya. Kalau sholat tanpa niat diterima nggak Bu? Enggak, karena termasuk rukun sholat. Wudu tanpa niat diterima nggak Bu? Enggak ya. Jadi pertanyaannya, apakah dengan mulafaz ataupun dengan dilafazkan Ustaz? Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari faradha lillahi ta'ala.
mazhab Imam Syafi'i dan Syafi'iyah, sebenarnya Syafi'iyah pengikut para Imam Syafi'i itu mengucapkan. Kenapa dengan diucapkan? Agar dia tambah yakin dan paten. Karena yang diucapkan biasanya sesuai dengan hatinya. Makanya diucapkan sholli fardhas subhi rak'ataini lillahi ta'ala. Minimal diucapkan seperti itu. Tapi jangan lupa dengan bacaan bismillah juga, lebih mantap lagi ya. Gitu. Tapi kalau mazhab yang lain nggak ada Bu. Mazhab Imam Hambal, mazhab Imam Malik dan mazhab yang lainnya itu nggak diucapkan dengan nawaitul ataupun usolli ya, hanya Imam Syafi'i aja dan Syafi'iyah pengikut Imam Syafi'i yang dilafazkan supaya mantepin hati biar nggak tergoyahkan dari niat yang pertama. Itu dia, itu rukun iman yang pertama Bu ya, harus diyakinkan dalam hati kita, ditancapkan dalam hati kita bahwasanya kita beriman kepada Allah. Semua ibadah, semua permasalahan harus disadarkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa malaikatihi, dan juga para malaikat-malaikatnya Bu, malaikat Bu. Malaikat ada berapa Bu? Kita disuruh beriman kepada malaikat ya. Sebenarnya malaikat tuh jumlahnya nggak 10 Bu, bahkan banyak banget Bu ya, nggak terhitung malaikat itu Bu. Yang tahu hanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma di pelajaran kita ya, kalau ibu ngelihat anak-anak ibu belajar pendidikan agama Islam itu dikasih tahu 10 malaikat. Sebenarnya ada nggak malaikat lain? Ada Bu, ada. Malaikat lain banyak banget ya, yang tidak disebutkan dari 10 itu. Yang pertama malaikat siapa Bu? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril alaihissalam. Ini adalah pemimpin malaikat ya, pemimpin malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dan Jibril ini namanya bukan malaikat Jibril saja. Kadang di dalam redaksi Al-Quran dia bernama Ruhul Kudus. Ruhul Kudus. Ada juga yang disebutkan dalam Al-Quran nama malaikat Jibril juga disebutkan juga. Siapa itu? Namanya Ruhul Amin ya, Ruhul Amin. Itu nama malaikat siapa? Jibril ya, itu malaikat Jibril. Tugasnya apa Bu? Menyampaikan wahyu, menyampaikan wahyu, pesan-pesan Allah yang Allah kasih tahu kepada malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril sampaikan kepada para anbiya, para nabi, terutama yaitu Nabi Muhammad SAW dekat banget sama malaikat Jibril. Sebenarnya para nabi juga dekat semua ya, karena malaikat Jibril tuh pasti ketemu para nabi, menyampaikan wahyu. Malaikat Jibril terakhir ketemu dengan Rasulullah di akhir hayatnya Rasulullah itu. Malaikat Jibril nggak mau ngeliatin Nabi Bu ya. Ini udah sering diceritain ya, bahwasanya Nabi Muhammad itu ketika di akhir hidupnya itu malaikat Israel dulu, malaikatil maut dulu yang hadir, bukan malaikat Jibril. Nah ketika malaikatil maut masuk ke dalam kamarnya, lalu ditanya sama Nabi Muhammad, di mana malaikat Jibril? Kok teganya dia nggak mau ngeliatin aku di akhir hayat? Lalu dipanggil malaikat Jibril. Nah ketika dipanggil malaikat Jibril, kata malaikat Jibril, aku nggak tega melihat nabiku Rasulullah SAW dicabut nyawanya. Itu saking cintanya malaikat Jibril kepada siapa? Nabi Muhammad tuh, Masya Allah. Dan Nabi Muhammad pun yang meminta kepada malaikat Jibril, akhbirni wahai malaikat Jibril, kasih tahu kepadaku kabar tentang aku dan umatku. Sebenarnya bukan dirinya tapi umatnya ya.
Yang dikasih tahu siapa? Udah Allah siapkan surga untukmu. Dan dua orang yang paling dicintainya Rasulullah meninggal. Yang pertama siapa tuh? Yaitu Sayyidah Khadijah. Yang kedua adalah siapa? Pamannya Nabi Muhammad. Siapa? Abu Thalib meninggal. Ya, Abu Thalib meninggal. Di situ sedih banget Rasulullah, dan dikasih hiburan sama Allah. Orang yang pertama kali mengelilingi luar angkasa itu Nabi Muhammad. Zaman sekarang ada nggak Bu? Nggak ada Bu. Cuman nyampainya ke bulan doang Bu kalau sekarang Bu. Dengan teknologi yang canggih, pesawat yang luar biasa, itu baru nyampe ke bulan Bu. Ya, belum sampai ke yang lain, planet-planet yang lain. Tapi Rasulullah dalam waktu semalaman aja disebut dengan Mi'raj. Kalau Isra dengan Mi'raj ini beda ya Bu. Kalau Isra dari Makkah ke mana? Masjidil Aqsa. Ya. Lalu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ini disebut dengan Mi'raj. Beda ya Bu. Dan itu dianterin sama siapa? Malaikat Jibril Bu. Malaikat Jibril. Dan ternyata malaikat Jibril itu besarnya luar biasa. Ketika perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah ke Masjidil Aqsa, itu belum berubah malaikat Jibril Bu. Seperti manusia biasa, lalu dia berangkat dengan kecepatan kilat, karena buruk itu kecepatannya kilat Bu. Lalu sampailah dia di Masjidil Aqsa. Nah, ketika Masjidil Aqsa dia sholat 2 rakaat, keluar dari situ dia minum susu Bu. Alhamdulillah Rasulullah memilih susu. Lalu berangkatlah tuh ke Sidratul Muntaha. Nah, ke Sidratul Muntaha malaikat Jibril izin kepada Rasulullah. Karena kenapa izin? Karena yang pengen dilintasinya ini bukan lintas dunia, tapi lintas antar planet Bu. Ya, kalau manusia keluar planet Bu, kira-kira meledak nggak Bu? Meledak Bu. Kita jadi kembung Bu karena nggak ada oksigen Bu. Ya, tapi kalau yang sumbernya dari cahaya, ini luar biasa nih Bu ya. Para malaikat diciptakan dari cahaya. Kenapa diciptakan dari cahaya? Ini ada ilmu sainsnya juga Bu. Ketika dia di luar planet bumi, itu gak jadi masalah buat mereka, karena cahaya itu gak akan bisa hancur ketika tidak ada oksigen dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tanah, gak bisa hidup di luar planet bumi kecuali dengan helm Bu. Tau gak helm Bu? Kalau astronot tuh biasanya pakai helm segala macam, ketutupan bajunya, ya nggak Bu ya? Iya, kayak kalau kita sih jas hujan gitu. Pakai jas hujan ya gitu. Itu harus pakai itu, dan bahkan harus pakai oksigen untuk keluar angkasa. Nah, malaikat Jibril bilang, ya Rasulullah, aku izin berubah wujudku menjadi wujudku yang asli. Wah, kaget Rasulullah. Ya udah silakan gitu. Dan di situ Rasulullah baru pertama kali melihat, kagetnya, besarnya luar biasa. Bahkan di dalam hadis diriwayatkan memiliki 600 sayap Bu. Masya Allah. Itu malaikat Jibril 600 sayap Bu. Luar biasa, besar banget. Satu sayapnya bisa menutupi bumi Bu. Saking besarnya Bu. Waduh, gak kebayang. Ini baru malaikat Jibril, apalagi malaikat yang lain Bu. Ya, subhanallah. Ya, itu baru malaikat Jibril. Ada lagi malaikat Mikail yang bertugas untuk apa? Menyampaikan rizkinya Allah. Ya, menyampaikan rizkinya Allah ini banyak banget Ibu. Bukan saja manusia, tapi juga binatang-binatang yang ada di lautan Bu, di daratan, tumbuh-tumbuhan, itu semuanya malaikat Mikail. Ibu pernah ketika hujan, di sini hujan, naik motor bentaran, pas depan udah nggak hujan Bu, bener nggak Bu? Itu malaikat Mikail yang ngurusin Bu. Ya, nggak semuanya hujan memang Bu. Ya, udah diatur mana yang lebih dibutuhkan airnya. Ya, karena Allah tuh maha melihat dan maha mendengar siapa
makhluknya yang butuh banget dengan air itu. Tapi kadang memang kita ngeluh mulu Bu. Bukan doa Allahumma shayyiban nafi'an, tapi malahan apa? Ya hujan lagi. Udah cantik banget ini, udah pakai baju, udah make up, ya hujan, becek dah gitu. Ya, kadang kita begitu tuh, benar nggak Bu? Ya, nauzubillah nih Bu. Ya, seharusnya kita senang kenapa dengan hujan. Dulu kalau panas mulu, mintanya mau hujan nih kapan nih, hujan nih panas mulu nih main. Giliran hujan banjir deh, betah Bu. Mau ke sono banjir, mau ke pasar Muji banjir. Ya, aduh, nggak hujan dah gitu. Giliran dikasih kagak hujan, panas banget dia gitu. Enak kali hujan. Aduh, itu manusia emang Bu begitu Bu. Tapi nggak ada di sini Bu, di sini nggak ada Bu. Nggak ada ya, nggak ada deh, insya Allah nggak ada. Ya, malaikat Mikail, ada lagi malaikat yaitu malaikat siapa Bu? Malaikat Israfil. Nah, malaikat yang belum pernah kerja sampai sekarang. Kata orang sih sebenarnya, tapi setiap malaikat sebenarnya semuanya beramal Bu. Ya, ini bedanya manusia dengan malaikat Bu. Kalau malaikat itu nggak ada hawa nafsu. Ya, kalau kita ada hawa nafsu, mau makan nggak Bu? Mau pastinya. Mau minum nggak Bu? Mau. Tidur nggak Bu? Tidur. Ngantuk nggak Bu? Ngantuk. Benar nggak? Apalagi udah ke mall, matanya banyak yang ngelirik gitu. Ke pasar Bu, banyak yang ngelirik. Apalagi kalau yang berkilau-berkilau Bu, ya Bu. Wah, emas tuh gitu kan. Senang ngeliatnya Bu, benar nggak? Iya, mampir dulu Bang, mampir itu. Itu banyak keinginan tuh manusia Bu. Manusia itu bedanya manusia dengan malaikat. Kalau malaikat gak ada hawa nafsunya. Makanya kalau Allah bilang kamu ibadah aja 100 tahun ibadah, ya udah ibadah. Ya, dan Rasulullah pernah kaget melihat masjidnya malaikat. Jadi malaikat tuh punya masjid Bu di Sidratul Muntaha, namanya apa? Baitul Ma'mur. Bukan Baitul Maqdis tuh. Baitul Maqdis lagi direbutin tuh. Ya, kita doain Palestina ya Bu, mudah-mudahan Allah berikan kemerdekaan buat dirinya, dan Allah mudahkan dan juga Allah perjuangkan mereka untuk melawan Israel, dan Allah menangkan mereka, dan juga Allah juga menjaga dan melindungi mereka. Amin ya rabbal alamin. Ya. Namanya Baitul Ma'mur Bu. 70.000 malaikat Bu, bergantian ibadah setiap harinya. Bayangin Bu, berarti malaikat kan nggak makan, nggak minum, nggak haus, nggak punya keinginan Bu. Kerjanya ibadah aja Bu, gitu. Ya. Nah ini malaikat Israfil tugasnya apa? Meniup sangkakala. Jadi ketika malaikat Israfil itu 2 kali Bu. Di dalam surat Yasin juga disebutkan bahwasanya malaikat Israfil meniupkan hanya 2 kali. Yang pertama bahwasanya akhir zaman sudah terjadi, ya Bu. Tapi bukan yang nanti Bu, tahun baru biasanya ada trompet, bukan Bu. Jadi nggak takut Bu. Tahun baru banyak trompet Ustaz, saya jadi takut Ustaz, ceritain malaikat Israfil Ustaz. Enggak gitu. Bunyinya nggak kayak gitu, tata gitu, nggak kayak gitu. Ya, kalau di trompet ini mah biasa aja. Tapi kalau malaikat Israfil, waduh, namanya juga sangkakala, beda dengan trompet ya. Ya, peniup sangkakala. Sekali berakhir seluruh ciptaan Allah. Yang kedua kalinya berarti Allah bangkitkan. Allah bangkitkan. Dan kita di situ yaumun, di mana di hari itu nggak bisa ngelirik saudara, anak, suami, kakek, nenek, ibu, ayah kita semua, kita nggak bisa ngelirik. Semuanya memandangkan ke mana Bu? Ke depan. Pakai baju nggak Bu? Nggak pakai baju. Nggak pakai baju jangan ngelihat Bu. Iya Bu. Karena sibuk dengan urusan yang masing-masing di padang mahsyar. Rasulullah kumpulin Bu. Dikumpulin itu semuanya sama Rasulullah. Umat di sini. Masya Allah, senang banget kita menjadi umatnya, dikumpulin oleh Rasulullah. Lalu yang bantuin kita di situ siapa Bu? Kita dengan amalan kita Bu. Bahkan yang menolongin kita tuh Bu, Al-Quran Karim.
Jadi jangan sampai meremehkan Al-Quran. Ya, di dalam hadis Rasulullah bilang, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Jadi sahabat sejati kita yang menemani kita di padang mahsyar itu adalah Al-Quran. Yang megang kita nih, ketika dipanggil nama kita satu persatu, Bu, namanya lengkap lagi, Bu. Tahu Allah tuh nama lengkap kita, Bu. Dia kan di dunia kan banyak ya, dari Nabi Adam. Allah tahu tuh, itu ya. Dipanggil satu persatu, wah. Ya. Gitu. Apakah dari abjad dulu, A dulu gitu ya. A dulu yang di A semua gitu ya. Ya wallahu alam itu ya. Yang jelas dipanggil satu persatu. Nah, ketika dipanggil yang megang tangan kita, giring kita, siapa itu? Al-Quran. Ya, Al-Quran jadi makhluk yang nolong kita. Ya Allah, dia sering baca Al-Quran, aku ingin nolong dia. Jadi syafaat-syafaat itu yang akan nemenin kita tuh ya Rasulullah SAW, Al-Quran Al-Karim, dan juga ibadah kita seperti sholat dan juga puasa, itu yang akan nolongin kita. Tapi memang yang benar-benar menggandeng kita itu adalah Al-Quran. Ya, jangan sampai lepas dengan Al-Quran. Minimal sehari ya 1 lembar dah, Bu ya, jangan 1 ayat ya. Nanti kalau saya Yasin udah selesai udah. Ustaz katanya kalau Al-Quran cuma 1 huruf 10 pahala, Ustaz. Iya benar. Cuman ya saya baca Yasin ini, Yasin selesai 20 Ustaz gitu. Ya jangan juga gitu ya. Tambahin. Minimal mas 1 lembar gitu ya. 1 lembar, 2 lembar gitu ya. Ada lagi malaikatil maut, atau malaikat yang sering kita ucapin tuh malaikat Israel. Ini paling banyak nama yang tidak mau namain anaknya malaikat Israel gitu ya. Karena serem banget Israel, namain anak Israel. Jangan, Bu ya, kasih anak, Bu, Israel. Tapi memang, Bu, jujur nih, Bu ya, nama malaikat jangan ditaruh di anak-anak kita. Nama anak jangan ditaruh nama malaikat. Ya, bagusnya, Bu, bagusnya ya. Apalagi malaikat Israel dinamain lagi anak itu. Panggil siapa tuh Israel tuh, aku serem banget Israel panggil. Aduh, malaikat maut ya, malaikat maut, insyaallah, malaikatil maut ya. Malaikat Israel yang sering kita sebutin malaikat Israel, malaikatil maut. Malaikatil maut nih sebenarnya malaikatil maut itu yati bi ajalin ya, datang sesuai dengan ajal. Jadi Allah yang merintahin. Malaikat maut juga nggak tahu kapan dia datengin kita masing-masing. Dan menurut riwayat hadis bahwasanya malaikatil maut itu datang sesuai dengan amalan kita, Bu. Hati-hati nih, Bu. Ya, kalau amalan kita bagus, tuh malaikat Israel datang senyum, Bu. Nah, senyum datangnya, baik datangnya, wangi pakaiannya, bersih orangnya, mukanya gembira. Ya, makanya ada nggak orang yang meninggal senyum dia, Bu, bahkan ngabarin kita udah ada yang datang, tuh ada yang datang. Ada nggak gitu, Bu? Ada, Bu, ada. Karena ada beberapa cerita seperti itu. Ada juga yang meninggal ketakutan, Bu, ada nggak, Bu? Ada, Bu, dia loncat-loncatan, dia kencing di celana, ada nggak, Bu, kayak gitu, Bu? Bahkan sedihnya lagi dia sampai nangis ketakutan gitu. Karena saya pernah mendatangi, ya saya kan niatnya kalau orang sakit kita datengin, Bu. Nih, Bu, kalau orang sakit datengin kita 70.000 malaikat doain kita, Bu. Beneran, Bu, ini gak bohong, hadisnya ada, Bu. Ya 70.000 malaikat doain kita. Nah saya datang ke ya tetangga, terus saya datang tiba-tiba dia bilang, Ustaz bawa siapa? Saya ke belakang, kalau bawa siapa? Saya bilang gitu. Enggak, saya nggak bawa siapa-siapa gitu. Saya pengen datang, pengen doain. Ya, pas dia doain, dia berdiri tiba-tiba. Lagi doain, diri tiba-tiba. Dia takut tuh. Terus dia loncat tuh. Waduh, ini kenapa nih? Papa udah istirahat Pak dulu. Saya doain segala macam, dia tenang tuh. Dia tiduran. Nggak lama kemudian dia meninggal. Ya, dia meninggal. Ketakutan dia. Ada yang seperti itu juga ada. Karena malaikat Israel itu datang sesuai dengan amalan kita. Ya, jadi
Mudah-mudahan amalan kita lebih banyak Ibu, sehingga malaikat Israel pun juga datang dengan penuh senyuman baik kepada kita, sehingga cabutnya juga jadi baik ya. Nah selanjutnya, dan malaikat maut ini sahabatnya para nabi banyak Bu ya. Kalau kita didatengin malaikat maut udah tinggal nunggu menitnya aja. Tapi kalau nabi ya, nabi itu beda, didatengin sama malaikat Israel nggak langsung dicabut, ngobrol dulu. Bener gak Bu? Nah kalau kita cabut udah gitu doang kalian ya. Ini mah kalau datengin nabi nih, Nabi Musa Bu didatengin malaikat maut Bu, masuk ke dalam rumahnya, nggak sengaja Bu, Nabi Musa nempeleng malaikat. Coba Bu, malaikat maut Bu, itu peleng Bu, beneran Bu, di hadisnya ada nih, ditempeleng plak gitu. Mohon maaf matanya sampai sakit gitu, lebam gitu. Dia ngadu kepada Allah, ya Allah, Engkau mengutusku kepada orang yang belum mau mati ya Allah. Ngadunya begitu kepada Allah. Allah pun tersenyum mendengarnya. Ya udah sini disembuhin lagi sama Allah. Datangi kepada dia bahwasanya engkau adalah malaikat maut dan datangnya juga yang baik-baik. Ketuk-ketuk dulu pintunya gitu. Karena dia masuk langsung nyelonong aja, nyelonong. Nabi bisa melihat malaikat, plak aja deh. Oh, itu sebabkan mungkin dia masuk tanpa salam dulu gitu Bu, gitu ada adabnya memang kan gitu. Nah dibalik lagi diketok dulu, salam dulu, salam pasti malaikatul maut. Ini beda lagi nih nyambutnya. Baru di situ terjadi namanya pencabutan nyawa oleh malaikat maut ya gitu. Itu malaikatul maut Bu ya. Itu Nabi Musa, Nabi Ibrahim juga sama, ngobrol dulu ya, Masya Allah ya. Indah banget ya Bu ya. Ya makanya jangan samain Bu ya, itu kan Nabi. Nah kita manusia biasa Bu, maunya masuk surga, amalannya sedikit nah, gitu. Maunya paling atas Firdaus lagi ya. Datengin malaikat Israel, nah, itu baru ketahuan ya. Mudah-mudahan Bu kita semuanya bisa menyiapkan diri dalam sebelum datangnya malaikatul maut kepada kita, kita bisa menyiapkan diri sebanyak amalan yang kita raih di dunia ini. Ini kesempatan banyak sebenarnya kita buat kita. Kita hidup di dunia ini masih lama Bu. Jangan mikirin akhirnya Bu, tapi ingat hidup kita masih lama. Makanya kita cepat-cepat beramal ibadah supaya kita lebih banyak kita dapatkan amalan ibadah sebanyak-banyaknya untuk mempersiapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebenarnya malaikat nama malaikat ini banyak banget ya Bu. Kayak malaikat Zabaniyah, pernah dengar nggak Bu malaikat Zabaniyah? Ya, wasanadu Zabaniyah. Ini nggak disebutin dalam 10 Bu. Malaikat Zabaniyah itu bertugas di dalam neraka Bu. Jadi ada penjaga pintu neraka namanya malaikat Malik. Malaikat Malik itu di depan neraka aja Bu. Malaikat Malik aja kan gak mau masuk Bu. Malaikat Malik aja kalau masuk Bu. Di dalam ada malaikat lagi Bu, namanya malaikat Zabaniyah, yang kuat dan juga sangat tangguh terhadap api neraka. Nauzubillah nih. Ya. Kita mau ketemu malaikat aja udah mau Bu ya, apalagi Zabaniyah Bu ya. Ini di dalam Al-Quran disebutkan wasanaduz Zabaniyah. Itu malaikat Zabaniyah yang jarang disebutkan. Itu tugasnya di dalam neraka. Ada lagi malaikat yang jarang disebutkan juga, yaitu Malakul Jabal. Malakul Jabal itu malaikat penunggu gunung ya. Jadi Nabi Muhammad pernah didatangi Malakul Jabal. Kata Malakul Jabal, wahai Nabi Muhammad, gak tega aku melihat kamu bercucuran darah kakimu. Biar aku angkat gunung ini, aku lemparkan kepada menderita. Nah itu Malakul Jabal, ada hadisnya juga. Dan yang ketiga ada malaikat Hafazah. Malaikat yang jaga. Setiap manusia ada. Setiap kita ada malaikat Hafazah. Jadi ada 3 malaikat.
malaikat raqib kita yang menulis semua aktivitas kita yang baik-baik. Cuma ma yalfuzu min qaulin illa ladaihi raqib wa atid. Nah, atid adalah malaikat apa? Penulis keburukan kita, dosa-dosa kita ditulis. Ya. Dan laporinnya kapan tuh? Makanya Rasulullah sering banget berpuasa Senin dan Kamis. Malaikat raqib dan atid sering melaporin Allah ketika di hari Senin dan Kamis. Dan ketika melaporin, pengennya Nabi Muhammad dalam keadaan berpuasa. Makanya Bu, disunahkan puasa Senin ke Kamis supaya laporannya dia lagi puasa nih. Masya Allah. Gitu. Cakep nggak betul? Cakep ya. Lalu selanjutnya malaikat hafazah tadi udah. Malaikat hafazah itu adalah malaikat penjaga. Penjaga ini adalah hadir ketika kita dekat sama siapa? Allah. Malaikat rahmat sama malaikat hafazah beda. Malaikat hafazah ini bertugas jagain. Makanya ketika kita rasa takutnya mendalam, lalu kita baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa, hadir malaikat hafazah. Tapi dia memilih malaikat hafazah, memilih orang-orang yang dekat sama Allah. Kalau orang itu nggak dekat sama Allah, kalau orang itu jauh sama Allah, dia kabur dan dia nggak mau jagain. Makanya orang yang ada mungkin kesurupan segala macam. Kesurupan ada nggak sih? Banyak Bu, banyak. Yang nggak mau dijagain, kenapa? Karena dia jauh sama Allah. Hatinya jauh, hatinya dunia aja yang dipikirin. Tapi kalau hatinya ya ta'allaqu billah, dia hatinya selalu ingat Allah, maka hadir di situ malaikat hafazah jagain dia. Jarang tuh ngomong, jarang tuh untuk kita kosong pikiran, ya, selalu jaga. Begitu. Beda Bu kalau kita nih, biasanya nih kalau Ibu pernah masuk sebuah ruangan, ruangannya itu jarang ditempatin, masuk berasa nih, aduh, merinding gitu ya, merinding gitu. Pernah nggak Bu? Pernah ya. Ya. Kalau orang yang dekat sama Allah, dia hanya merasa merinding aja, cuma nggak ada rasa gelisah takut, nggak, biasa aja, biasa aja. Ya. Cuma kalau orang yang jauh dari Allah, dia bakalan deg-degan segala macam, dia gelisah segala macam, kabur, nggak berani gitu ya. Hatta ini malaikat hafazah, malaikat siapa tadi ya? Malaikat rahmat lah ya, itu tugasnya beda lagi. Malaikat rahmat, malaikat yang memberikan kasih sayangnya Allah, ya, yang siapa saja yang dia kehendaki. Jadi langsung Allah perintahin, ya, begitu. Itu beberapa diantaranya malaikat-malaikat yang tidak disebutkan dalam pelajaran yang sering kita dapetin, ya, itu dia. Mungkin cukup sekian dari saya. Kita bahas tentang arkanul iman, baru sampai tentang malaikat, ya. Baik, kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan sedikit dari saya ilmunya bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam keseharian kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, panjang umur, dan rizki yang barokah yang banyak yang bisa kita amalkan, dan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan juga buat saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan Allah merdekakan mereka, Allah jaga, Allah lindungi mereka, Allah menangkan mereka, dan juga Allah selamatkan mereka. Bitilkan niyya wa la kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya Rahman, wa'fu 'anna ya Rahim, wa'fu 'anna ya Arhamar Rahimin. Allahumma alimna bima yanfa'una fadhkurna man yanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Qabul insyaallah. Terima kasih kepada Allah.
Ustaz Hafiz Ardiansyah yang telah menyampaikan pelajarannya. Semoga apa yang disampaikannya kita dapat ambil hikmah dan manfaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu sekalian, jangan lupa pada hari Rebo